share. Kalian berpikir nih, pergi sendirian itu biasa aja, nggak menakutkan. Sebenarnya ya, pergi sendirian itu adalah hal yang paling menakutkan. Kenapa? Karena saat kita pergi sendirian itu ada yang nemenin kita, tapi bukan dalam wujud manusia. Nah, malam ini kita akan membahas misterinya pulang sendirian. Masing-masing ini menceritakan satu cerita nih ya. Dimulai dari gua nih. Jadi gua dapat cerita nih dari pengalamannya teman gua. Gua nggak tahu siapa namanya. Kita sebut aja namanya Rian. Jadi Rian ini tinggal di Tebet. Sedangkan dia kuliah itu kalau nggak salah di UI. Itu kan lumayan jauh tuh jaraknya. Jadi membutuhkan kereta api gitu untuk sarana transportasinya. Jadi berhubung dia perginya malam dan dapatnya kereta terakhir pada jam 12 malam. Dia masuklah ke kereta itu dan berada di gerbong paling ujung, paling akhir, yaitu gerbong ke-7. Ini kan ada 7 gerbong nih. Dia di gerbong ini ya, kosong, orang nggak ada orang. Kosong, semua orang itu sepi, sunyi gitu. Jadi dia mencoba untuk jalan terus sampai ke gerbong 2 gitu. Dia jalan, sepanjang perjalanannya itu dia nggak menemukan satu orang pun. Sepi, di semua gerbong itu betul-betul nggak ada orang gitu. Memang kosong. Tapi pas dia ngelirik ke gerbong ke-1 nih ya, gerbong pertama, dia nampak gerbong itu penuh dengan wanita. Akan-akan gerbong itu dia khusus untuk wanita. Jadi kan dia nggak mungkin masuk tuh. Jadi dia duduklah di gerbong kedua. Tujuannya ini ke UI untuk kuliah kan, karena kosannya itu ada di UI. Jadi ini udah sampai di UP. UP itu udah dekat sama UI. Jadi dia udah beres-beres untuk turun. Lewat dari UP sampailah ke UI ini. Namun kereta nggak berhenti. Kereta lanjut terus dan tanpa ada pemberitahuan. Jadi si Rian ini ya, dia udah mulai heran nih. Kenapa nggak ada pemberitahuan ini? Sedangkan kereta pun nggak berhenti. Nah, dia mencoba ngelirik ke gerbong ke-1 nih. Tengoknya orang-orang sana, perempuan sana itu panik apa enggak? Karena kelewatan tempatnya gitu. Rupanya enggak, masih santai aja. Santai gitu, santuy lah gitu kan. Ya udahlah. Duduk lagi lah, dia putuskan. Duduk dia. Jadi persinggahan selanjutnya ini kan stasiun Depok. Nah, dia udah bersiap juga nih untuk stasiun selanjutnya. Nah, pas berhenti kereta apinya. Namun dia ngelirik lagi nih ke gerbong pertama, ke depan. Yang awalnya orang itu penuh, di gerbong 1 itu penuh dengan perempuan kan. Ini kosong. Gerbong itu kosong, gak ada orang sama sekali. Rapi, gak ada orang. Yang awalnya rame kan, ini sepi. Nah, jadi dia udah mulai heran nih, udah gak beres nih. Dia tengok lagi ke pintu. Dia mau keluar nih kan, tapi dia nggak yakin. Tengoknya lagi ke arah sana, ke arah gerbong 1. Nah, di situ dia menampakkan sosok wanita. Wanita rambut panjang dengan tangan yang sangat panjang. Kan ada handle tuh, handle kereta api tuh. Nah, wanita ini dia ngelirik ke arah gerbong kedua ini, yang tempat si Rian ini. Dia bukan ngadep ke arah jendela, namun ngadep ke tempat si Rian ini. Nah, dia kan bergelantungan tuh, pakai sambil megang handle. Yang handle kanan pegang pakai tangan kanan, handle kiri pegang pakai tangan kiri. Nah, dia itu bergerak cepat, lari dengan megang handle itu menuju arah si Rian.
Si Rian ini kan panik karena sosok itu serem banget tuh. Nah dia mau keluar. Nah pas banget pas dia mau keluar itu pintunya terkunci lagi, pintu kereta apinya. Nah jadi dia gimana ya, kan takut tuh, takut, panik, bercampur rasa di situ. Jadi dia memutuskan sambil senderan tuh ya di pintunya itu, senderan, merem matanya. Karena dia tahu kalau dia melihat ke arah sosok wanita tadi nih, kan tahulah apa yang jadi. Nah, jadi dia merem aja gitu, sampai tiba di stasiun Depok Baru. Nah, baru sampailah ke Depok Baru ini. Ini dia nengok lagi nih, kan ini baru ada pemberitahuan kita sudah sampai gitu. Kereta api tahu kan. Nah, sampailah Depok Baru. Dia perlahan-lahan membuka matanya. Tapi pintu ini kan udah nggak bisa buka lagi nih. Jadi untuk keluar dari kereta api, dia harus melewati gerbong pertama, gerbong tadi, pada wanita. Masuklah di situ dengan was-was. Namun yang lebih mengejutkan lagi, sosok wanita itu udah nggak ada lagi, udah kosong bersih kayak awal. Dia tanpa pikir panjang ya, langsung dia keluar, lari gitu. Ditengoknya lah kepala kereta api, kan bisa ditunjukkan itu arahnya kemana gitu. Rupanya kereta api ini dia mengarah ke Nambu kalau nggak salah tempatnya, stasiun Nambu. Sedangkan Nambu ini ya, dia belum beroperasi stasiunnya. Dia Nambu ini baru akan dibuka sekitar 1 bulan ke depan. Jadi ini belum siap nih stasiunnya. Dia udah mulai heran lah ini kan. Nah, singkat lah. Dia ini sekarang kebalikannya. Ini udah kisaran 6 atau 7 bulan yang udah berlalu lah kisah tadi. Nah, jadi ini balik kan tadi dari Tebet mau ke UI. Nah, sekarang dia dari UI, dari kuliahnya ingin pulang ke rumahnya, ke Tebet, daerah Tebet. Nah, jadi dia lihat sama itu kereta api juga tuh, turun ke bawah, duduk nunggu kereta api kan. Nah, pas kereta apinya sampai, kereta apinya parkir di sisi kirinya si Rian ini, si Rian ini. Nah, situ kan orang keluar dulu tuh dari kereta api. Namun ada sosok wanita berdiri diam gitu di depan pintu. Kalau wanita ini mau masuk nih ya, dia harusnya kan agak minggir dulu dikit, biarkan orang keluar gitu. Tapi ini enggak, dia di tengah-tengah pintu. Lantas orang-orang keluar pun lewat samping dia gitu kan, lewat sebelah sini lah. Pokoknya di tengah itu dialah situ. Nah, jadi orang nggak bisa keluar nih. Jadi kan dia mau masuk, si Rian ini mau masuk kereta api itu. Nah, pas kereta api ini ya, si Rian ini kan jalan gitu, sedangkan wanita itu kan di depan pintu. Jadi Rian ini udah dekat lah ke arah si wanita itu. Nah, pas si Rian udah dekat, kereta apinya jalan, nggak sempat masuk si Rian. Jadi nggak masuk dia? Nggak. Nah, pas kereta api jalan itu, wanita ini menjatuhkan dirinya ke rel kereta api, ke jalur kereta api itu. Rian ini manggil kan, mbak, panggil lagi gitu. Namun wanita itu udah jatuh ke bawah. Kereta api pun lewat, tapi si Rian nengok ke bawah, ngelongok ke bawah. Sosok wanita tadi itu nggak ada. Seakan-akan kejadian itu emang nggak ada. Nah, kosong, masih bersih. Pas si Rian lagi ngelongok ke bawah itu, nah, ada bapak baru pulang kerja nih, ditepuk lah pundak si Rian nih kan, kuat dikit nih. Mas nggak apa-apa mas, kata bapak nih. Rian ini menceritakan lah apa yang dilihatnya barusan sama bapak itu. Lalu bapak itu jawab, loh, di sini nggak ada apa-apa mas. Rian menjelaskan panjang lebar lagi bolak-balik gitu untuk mempercayakan bapak itu kan. Bapak itu bilang lagi, di sini emang ada kejadian apa-apa mas. Tak Rian tersadar posisinya dia masih duduk di tempat tadi. Dia seakan nggak bergerak sama sekali. Iya, masih tempat duduk. Di tempat itu. Padahal kan tadi dia menuju ke arah kereta api. Nah, sampai ngelongok ke bawah gitu. Tapi ini enggak. Dia masih duduk
persis di tempatnya tadi. Jadi dia nih pulang lah kan, sampailah dia di Tebet, diceritakannya sama kawan. Baru dia sempat berpikir, karena biasa memang di gang Tebet tuan, itu kan memang ada kereta api situ. Konon katanya banyak sering terjadi kecelakaan. Nah, mungkin wanita yang tadi ini salah satu korban dari kecelakaan itu. Oke, gue dari dengar cerita lo, gue teringat juga cerita dari teman gue. Iya. 4-5 jam itu kan biasa penitia tuh kayak ada evaluasi atau rapat gitu. Jadi si Andre ini selesai di FT, dia mau ke kosnya di Kutek, fokusan teknik. Jadi kalau dari Kutek itu, dari FT itu ke Kutek dekat. Keluar FT langsung ketemu halte, habis itu lewat jalan UI, habis itu kita ketemu sama kayak gerbang kecil gitu. Oh iya. Pas gerbang kecil itu kita masuk, itu udah ke daerah Kutek. Ya. Kutek itu adalah di situ banyak mahasiswa yang ngekos di situ. Rata-rata mahasiswa Fakultas Teknik ngekos di situ karena lebih dekat dengan FT. Jadi karena udah jam 10-11an gitu, si Andre ini dia pulang. Pas pulang dia melihat ada mahasiswa duduk di halte pakai baju putih-putih, baju ospek gitu. Iya. Karena dia nggak kenal, pasti juniornya itu kan. Dia diri di situ, nyamperin si mahasiswa ini. Dia nanya, nama kamu siapa? Dia jawab, Yeremi kak. Kok belum pulang? Udah jam 10. Nungguin dijemput siapa? Kakak. Oh iya, hati-hati pulangnya ya, aku duluan ya. Iya kak. Udah si Andre udah pulang. Pas hari keduanya si Andre masih kayak kemarin, habis ospek sekitaran jam 5 dia evaluasi. Habis itu udah jam 10 siap dia pulang. Pas pulang dia ngelihat lagi ada si Yeremi ini yang duduk lagi di halte. Itu sama. Yang kemarin itu kan. Jadi dia nyamperin lagi, Yeremi kok belum pulang? Udah jam 10. Nunggu dijemput. Akhirnya dijemput siapa? Tanya Andre. Dia jawab, kakak. Oh iya, hati-hati ya, aku pulang terus. Dah, dan udah pulang. Akhirnya udah beberapa hari udah siap ospek. Iya. Ya, si Andre ini habis rapat BEM. Selesainya udah jam 9. Si Andre ke kamar mandi karena dia mau pipis. Sampainya di kamar mandi, dia ngedengar ada cowok yang kayak sandung itu. Karena si ini kan heran dia, akhirnya dia masuk ke dalam dan yang lihat ada mahasiswa menghadap ke urinoir. Dan dia kenal itu ternyata si Yeremi yang kemarin itu yang di halte. Udah dia menghadap ke urinoir itu dan si Andre ini nanya, Yeremi kok belum pulang? Udah jam 9. Di itu udah tanya si Yeremi nggak nyaut. Udah dicolek-colek sama si Andre nggak nyaut juga. Si Andre nanya, Yeremi kok belum pulang? Kamu ngapain di sini? Colek-colek, dia akhirnya cuman ngeliat ke Andre, itu balik lagi diam. Duduk, ngesandung lagi kayak ngesandung humming kayak tadi lagi. Iya. Sandung. Si Andre situ udah berpikir, oh ini bukan, udah nggak pas. Iya. Jadi si Andre ini minta tolong ke temannya
si Bor. Hmm. Jadi si Bor ini sering menghadapin kayak masalah-masalah kayak ini, Iya iya iya. kayak apa tuh, ya Tahu. misterius gitulah. Dia nelpon kawannya si Bor, dia minta tolong ke Bor, Bor tolongin gue kesini dong. Untungnya si Bor lagi di kos dia di Kutek. Dekat lah itu ya. Iya, jadi si Bor mau lah. Udah dia sampai situ, dia langsung ke toilet. Sampai ke toilet, dia ngelihat si Yeremi ini masih ngesandung kayak tadi, ngesandung hamil gitu. Boy sampai situ, dia langsung nanya, halo Yeremi, gue Bor, gue senior lo, tenang, gue gak akan ngapain. Dia bilang sama Bor. Yeremi tak nyamuk dah, masih kayak tadi dia menghadap ke urinoir tuh. Jadi di situ si Bor ini nanya, dia nanya terus supaya kesadaran si Yeremi ini sadar lagi. Iya iya. Dia nanya, Yeremi, nama panjang kamu siapa? Karena dia kan nggak sadar. Iya. Nama panjang kamu siapa? Tak nyamut. Sudah beberapa kali tanya sama si Yeremi sama si Bor. Akhirnya si Yeremi ini bilang, kalau kita ketemu gitu, kita harus kayak nanya soal Asif gitu. Lo tinggal di mana? Dia kayak jawab, di Bekasi kak. Iya iya. Jadi dia langsung nanya terus, lu anak keberapa dari berapa bersaudara? Dia jawab, anak kedua dari kedua bersaudara. Jadi dia punya satu kakak. Dan Bor itu terus nanya, dia udah mulai jawab pertanyaan si Bor. Tiba-tiba Bor nanya gini, kok lu belum pulang, udah jam 9, ngapain lagi di sini? Karena biasanya jam di FT itu cuma sampai sore gitu, nggak ada jam malam. Iya iya iya. Tanya sama Bor, lu ngapain di sini? Kan udah jam 9, kok belum pulang? Tapi muka si Yeremi ini kayak nunjukin muka marah gitu. Akhirnya tanya lagi, dia nggak nyaut. Dia habis itu balik keluar dari kamar mandi. Yang bikin si Bor ini sama Andre ini kaget, cara jalannya pincang. Iya. Si Bor dan Andre ngelihat dia dari belakang, dia terus jalan pincang terus. Habis itu Bor bilang ini di hatinya, oh ini nggak pas, gue harus nemenin kemana si Yeremi ini pergi. Dia bilang dari belakang, Yeremi, lu mau kemana? Gue ikut ya. Dia nggak nyamut, dia tetap jalan pincang kayak tadi. Dah, dia bilang sama Andre, kawan gue yuk. Dah, orang ini akhirnya berdua ngikutin si Yeremi. Dan Yeremi jalan pincang terus. Dan dia kadang-kadang dia nunjuk ke sana dan dia jalan ke yang dia tunjuk itu. Jalan-jalan terus dan tiba-tiba sampai di lapangan Spice. Dia diri, tiba-tiba dia nangis ngejar gitu. Dia nangis. Habis itu si Bor bilang, Dre, pegangin Yeremi yang kuat. Karena si Bor mikir si Yeremi ini udah kayak kesurupan. Ya. Kan jadi si Bor ini mau doa yang biasa dia gunakan kalau dia ketemu hal-hal kayak gini. Udah dia doa, habis itu si Yeremi ini tiba-tiba nangisnya udah mulai reda. Habis itu dikeluarkan. Habis itu kayak ditenangin sama si Bor. Tanya lah, nama kamu siapa? Nggak nyaut. Udah 2 kali ditanya nggak nyaut. Akhirnya 3 kali dites lagi, nama kamu siapa? Dia jawab nih, Sari. Loh? Karena ini makhluknya yang jawab. Ya, jadi si Bor langsung nanya lagi, kamu kok nganggu si Yeremi? Dia nyaut lagi, saya nggak mengganggu. Jadi kan bagi si Bor ini nggak mungkin nggak ganggu, karena bagi dia kan manusia. Kan nggak mungkin ganggu.
si anak orang nih udah malam-malam belum pulang sendirian, malah sampai nangis lagi. Oke. Kan udah itu si Bon memutuskan untuk mengeluarkan makhluk ini dari badannya si Yeremi. Udah dia baca doa lagi, disuruh pegang. Andre pegang kuat lagi ya. Dia bilang Andre, udah dipegang kuat, udah baca doa. Si makhluk ini bilang jangan. Udah tiba-tiba udah keluar makhluknya, udah dikeluarin sama si Bor. Oke. Dan si Yeremi ini badannya kayak pingsan gitu. Pas sudah pingsan, badannya jatuh ke tanah. Akhirnya Bor sama Andre ngangkat dia ke ruang BEM. Oke. Bem. Iya. Sampai di ruang BEM, di sana udah sadar dia, nangin. Terus itu tanya sama si Andre, Yeremi, lu mau minum nggak? Gue ambil minum nih. Iya mau kak, dijawab sama Yeremi. Tuh udah dikasih minum, udah minum. Nah, lu jemput siapa hari ini? Dia kayak mikir keras gitu, nggak jawab. Tiba-tiba si Andre keingat, kan dia pernah melihat si Yeremi ini dijemput kakaknya di halte. Oh ya, lu biasa kan dijemput kakak lu di halte. Udah minta HP lu biar gue telepon aja suruh jemput ke sini. Udah, ya HP lu di mana? Dibilang sama Yeremi, di situ kak. Udah diambil HP Yeremi, ditelepon lah kakaknya. Belum telepon ditanya, nama kontak kakak lu di HP siapa? Sari kak. Kan makhluk tadi kan. Oke. Udah si Andre sama Bot udah saling tetapan. Akhirnya dia tahu tetapan, dia bilang di speaker, telepon, emang ada di kontaknya. Telepon dan bunyinya nomor yang anda tuju tidak terdaftar. Si Bor tuh udah mulai serem sama si Andre. Udah si Bor udah paham, dia bilang, yaudah lu Yeremi pulang sama gue aja. Ya iya kak. Nah habis itu kan berarti yang selama ini dia nunggu itu kakaknya udah meninggal. Dia kayak masih sedih atas kehilangan kakaknya. Iya. Karena kakaknya sering datangin dia jadinya kayak kakak dia masih ada. Iya, apa? Oke, gue juga ada cerita yang ini dialami oleh teman gue. Namanya Valin. Dia nih kayak abis dari kampus gitu, sekitaran jam 12 malam. Dia nih berniat untuk mengantar temannya si Rafa untuk pulang. Nah, jalan arah ke rumah si Rafa nih, jalannya tuh lurus, tapi ada satu pohon yang besar gitu, kayak jalannya lurus tapi mau agak belok ke kiri gitu sedikit karena ada pohonnya itu. Mereka tuh sebelum melewati pohon itu, Valin ini bilang ke Rafa, Fah, jalan menuju ke rumah kamu serem ya, kata dia. Kata si Rafa, hampir sampai ke pohonnya itu. Kata si Rafa, di dekat pohon besar itu banyak kejadian ketabrakan gitu. Sambil nunjuk ke atas pohonnya itu. Iya. Terus si Valin kayak takut juga gitu. Dibilang Valin, udahlah nggak usah cerita lagi, udah malam juga ya kan. Si Valin ngantar si Rafa ke rumahnya. Nah di situ Valin langsung balik pulang terus lewat jalan yang ada pohonnya itu juga. Nah di situ di tengah perjalanan gitu, yang awalnya Hondanya si Valin tuh nggak ada kenapa-napa, tiba-tiba tuh kayak ada suara meledak ban gitu. Di situ Valin sadar bannya tuh meledak. Dia tuh berhenti memastikan kalau bannya itu meledak. Pas dia lihat bannya itu koyak. Itu pas dekat sama pohon besarnya itu. Tadi itu. Di situ dia berniat untuk nunggu aja, paling kadang ada orang yang lewat sambil minta
bantuan gitu. Dia nunggu seperti 10 menit, kemudian 20 menit gitu dia nunggu. Gak ada yang lewat satu pun. Itu dia udah mulai takut karena juga udah jam 12 malam gitu. Dia tuh berniat untuk ngedorong aja motornya. Dia dorong sekitar ada setengah jam itu udah sampai komplek orang gitu. Nah, depan rumah orang itu kayak ada pos satpam gitu. Kebetulan ada satpamnya juga. Dia minta bantuan gitu sama satpam tuh buat nganterin dia pulang gitu. Nah, udah diantar sama satpam itu ke rumah yang si Valin. Keesokan harinya itu malam sekitaran pukul 8 malam. Dia tuh habis dari kampus ada kegiatan band gitu. Ini ada satu temennya yang namanya Shiva. Dia tuh belum pulang juga. Si Val ini ngeniat ngasih tumpangan gitu ke Shiva. Si Val ini tanya sama Shiva, "Pak, kamu pulang sama aku aja." Kata Shiva, "Oke lah, iya." Si Val ini ambil motornya dulu di parkiran gitu, nggak jauh juga. Udah ambil motornya si Valid, udah dipanasin juga. Terus Valid bilang ke Shiva, "Fah, yuk pulang." Kata si Shiva, "Oh Valid, gue nih gak enak badan gitu, gak jadi ya, gue naik taksi aja." Si Valid, "Oh ya udah," dia pulang terus gitu. Nah, sampainya di rumah, Val ini telepon si Shiva gitu. Dia tanya, "Fah, kamu kok gak jadi pulang sama aku tadi?" Kata si Shiva, "Aku tuh gak jadi pulang sama kamu tuh Valin ada alasan." Si Valin ini nanya, "Apa tuh alasannya?" Shiva ini bilang, "Aku tuh ngeliat ada sosok kuntilanak yang dia tuh ngangkang di atas bahu kamu." Gitu. Si Val ini kayak heran, gak percaya juga gitu. Dibilang sama Valin, "Ah, masa sih Pak, gak usah aneh-aneh deh," katanya deh. Dia udah selesai telepon sama Shiva. Dia tuh lanjut nelpon pacarnya gitu. Dia nelpon kayak udah basa-basi gitu. Terus si pacar nih bilang, "Valin, kok adik kamu udah masuk kamar kamu ya? Ada dia kok itu." Si Valin heran. Perasaan dia ngeliat adiknya tuh masih di luar sama orang tuanya. Valin ini bilang, "Apaan sih kamu, gak usah nakut-nakutin," gitu. Pacarnya dibilang, "Aku gak nakutin, aku kebetulan ngeliat kayak ada wanita kayak adiknya dia gitu." Dia tuh gak open gitu juga Valin. Bisa aja. Udah selesai ngomong dari pacarnya. Keesokan harinya itu malam. Malam. Sekitaran jam 8 lah gitu. Si Val ini pergi sholat gitu ke masjid selain Isya. Abis sholat di masjid dia tuh langsung pulang. Itu dia tuh pulangnya ngelewati rumah Umi gitu. Kebetulan ada Uminya juga di depan. Umi ini tiba-tiba negur si Valin. Dia bilang gini, "Valin, nanti Umi ke rumah Valin ya." Valin ini bertanya, "Gak biasanya Umi ke rumah." Kan? Dia bilang, "Oh iya Umi, Valin tunggu di rumah ya." Valin pulang, itu udah di rumah, Valin udah di rumah sekitaran setengah jam gitu. Tiba-tiba Umi datang, udah
duduk basa-basi gitu ngomong. Iya. Nah, Umi ini bilang, Valin, kamu kayak beberapa hari ini ada aneh gitu nggak? Dia bilang, kalau Valin sih enggak Umi, tapi beberapa teman Valin bilang kayak ada aneh gitu sama Valin, kayak ada wanita gitu. Di sini si Valin tuh belum ngerti kalau dia tuh kayak diikuti oleh kuntilanak gitu. Umi tuh bilang, kamu tuh diikuti sama kuntilanak. Kuntilanak ini pendek, rambutnya itu panjang. Dia tuh udah beberapa hari tuh ngikuti si Valin terus. Nah, Umi ini kayak baca doa gitu beberapa biar kuntilanak ini ngilang dari si Valin. Nah, udah dibaca, udah kelar semua. Di sini Valin kayak sadar gitu. Kan ada tuh beberapa hari gitu si Siva bilang ngeliat kuntilanak gitu di bahunya. Iya. Nah, di situ dia baru sadar. Mungkin cukup sekian cerita dari kami. Jika kalian pernah mengalami suatu yang horor gitu kan, yang belum pernah kalian ceritakan, jika kalian ingin cerita kalian kami bacakan, komen di bawah. Bye bye.